Bayangkan dua tokoh besar bertemu di satu panggung. Satu berbicara dengan api semangat yang membara, satunya lagi dengan baja ketenangan yang tak tergoyahkan. Inilah duel epik antara Deddy Mulyadi versus Rano Karno. Siapa yang akan memenangkan hati rakyat? Tonton sampai habis, karena di akhir hanya Anda yang bisa menentukan. Jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Anda pilih Deddy atau Rano? Malam itu, sorotan kamera menembus tajam ke setiap sudut ruangan. Aula besar yang biasanya hanya digunakan untuk acara resmi kini berubah menjadi panggung pertarungan ide. Spanduk besar bertuliskan, debat calon pemimpin masa depan, membentang gagah di belakang moderator. Ribuan kursi terisi penuh, para penonton datang dengan wajah penuh antusias. Sebagian membawa bendera kecil, sebagian lagi hanya ingin menyaksikan sejarah yang mungkin tercipta. Riuh tepuk tangan bergema ketika nama kedua tokoh diumumkan. Deddy Mulyadi, dengan jas sederhana namun khas, berjalan penuh percaya diri. Senyumnya tak pernah hilang, seakan ia yakin bahwa malam ini adalah panggungnya. Di sisi lain, Rano Karno melangkah mantap dengan gaya tenang. Karisma seorang aktor kawakan bercampur dengan aura seorang politisi senior. Kehadiran keduanya membuat suasana langsung tegang. Kamera televisi menyorot wajah penonton. Sebagian terlihat menahan nafas, sebagian lain berbisik-bisik penuh rasa penasaran. Siapa yang akan unggul? Pertanyaan itu bergulir dari mulut ke mulut. Seolah semua orang tahu bahwa debat ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajang unjuk kekuatan yang bisa mengubah arah politik tanah air. Moderator membuka acara dengan suara mantap, memperkenalkan aturan debat dan tema yang akan dibahas. Tapi suasana sudah tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Riuh penonton terlalu hidup. Mereka bukan sekadar penonton pasif, melainkan bagian dari atmosfer panas yang menghidupkan tensi pertarungan. Sorot mata Deddy tajam. Ia melirik sesekali ke arah Rano. Di kepalanya sudah tersusun kalimat-kalimat kritis yang siap dilontarkan. Baginya, ini bukan sekadar debat, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyat, bukan hanya berdiri di balik meja birokrasi. Rano Karno duduk dengan punggung tegak, wajahnya tenang, bahkan cenderung datar. Namun dari tatapannya jelas, ia menyimpan strategi. Ia bukan tipe politisi yang mudah terpancing emosi. Ia tahu bahwa banyak pasang mata yang menilai, dan sedikit saja salah langkah bisa menjadi bumerang. Para jurnalis di barisan depan sibuk menyiapkan catatan. Mikrofon radio dan televisi berdiri berjejer, siap merekam setiap kata yang keluar dari kedua mulut tokoh itu. Di media sosial, tagar tentang debat ini sudah menduduki trending sejak sore. Dunia maya pun menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang opini publik. Tepuk tangan membahana saat moderator mengumumkan giliran bicara pertama. Semua mata tertuju pada Deddy. Ia merapikan jasnya, menarik napas panjang, lalu mulai membuka dengan kalimat yang penuh energi. Gaya khas Sundanya langsung mencairkan suasana. Namun di balik kata-katanya tersimpan serangan tajam yang siap diarahkan kepada lawannya. Rano hanya tersenyum tipis mendengarkan. Sesekali ia mengangguk, seolah menghargai apa yang diucapkan Deddy. Namun tatapannya tajam, menunggu giliran untuk membalas dengan kalimat yang lebih menusuk. Aura persaingan semakin kuat, seperti dua pendekar yang sudah bersiap adu jurus di tengah gelanggang. Malam itu, panggung debat bukan sekadar ajang adu retorika. Ia telah menjelma menjadi arena pertarungan ideologi. Semua orang di ruangan itu tahu, mereka sedang menyaksikan babak awal dari sebuah duel panjang. Dan satu hal pasti, hasil debat ini akan meninggalkan jejak mendalam, bukan hanya di benak para penonton, tetapi juga dalam catatan sejarah politik Indonesia. Setelah moderator mempersilakan bicara, Deddy Mulyadi berdiri perlahan. Ia tidak terburu-buru, langkahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang mengandung dua arti, ramah sekaligus penuh tantangan. Sorak-sorai penonton langsung pecah, seakan mereka sudah menunggu apa yang akan keluar dari mulut pria asal Purwakarta ini. Deddy memulai dengan nada suara yang khas, penuh energi, namun tetap hangat. Ia menyapa seluruh audiens, menyebut rakyat sebagai pemilik sah negeri ini, bukan sekadar objek pembangunan. Saya hadir di sini bukan untuk bicara teori, ujarnya, tetapi untuk menyuarakan apa yang rakyat sampaikan kepada saya setiap hari. Kata-katanya langsung membuat ruangan hening. Orang-orang mulai serius mendengarkan. Ia kemudian bercerita tentang perjalanannya ke pelosok desa, tentang petani yang bangun pagi, menggarap sawah dengan keringat, namun tetap kesulitan membeli pupuk. Tentang pedagang kecil di pasar tradisional yang harus bersaing dengan retail besar.
Tentang anak-anak sekolah di kampung yang masih menempuh perjalanan jauh demi bisa belajar. Cerita-cerita itu disampaikan dengan detail, membuat banyak penonton terhanyut. Dedi tahu betul, kekuatannya ada pada narasi nyata dari rakyat bawah. Ia tidak sekadar membawa angka, tetapi membawa wajah dan suara rakyat ke panggung debat. Apa arti pembangunan jika rakyat tidak merasakan keadilan? Ucapnya lantang. Suara itu menggema, seolah menyentuh hati mereka yang hadir. Senyum tipisnya semakin terlihat saat ia melempar sindiran halus kepada lawannya. Pembangunan bukan sekadar monumen megah atau acara seremonial. Pembangunan adalah nasi di meja petani, adalah biaya sekolah anak-anak desa, adalah kesehatan bagi mereka yang tak mampu. Kalimat itu membuat sebagian penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Dedi tidak berhenti di situ. Ia menyinggung pentingnya melestarikan tradisi sebagai bagian dari pembangunan. Jangan pernah lupakan akar kita, katanya. Kalau modernisasi membuat kita kehilangan budaya, maka kita bukan sedang maju, tetapi sedang kehilangan jati diri. Kata-kata itu langsung disambut riuh oleh para pendukungnya. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penonton yang terbawa emosi. Ada yang mengangguk penuh persetujuan, ada pula yang terharu mendengar kisah nyata yang disampaikan Dedi. Bahkan beberapa orang terlihat mengusap mata, seolah tersentuh dengan cara Dedi meramu kisah rakyat kecil menjadi senjata debat. Senyum tipis Dedi kembali muncul ketika ia menutup pernyataannya. Saya berdiri di sini, bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk rakyat yang setiap hari berjuang. Kalau kita bicara kepemimpinan, maka kepemimpinan sejati adalah mendengarkan mereka, bukan mendikte dari atas. Kalimat itu membuat tepuk tangan semakin menggema. Dalam sekejap, suasana debat menjadi berat sebelah. Banyak penonton merasa Dedi berhasil membuka dengan serangan yang elegan, memikat, sekaligus penuh semangat. Aura pertarungan semakin jelas. Semua orang tahu, Dedi baru saja memulai langkah pertamanya, dan itu sudah membuat panggung panas. Namun di balik senyum tipisnya, Dedi sadar benar bahwa Rano Karno bukan lawan sembarangan. Ia tahu, setelah dirinya, akan datang balasan yang mungkin jauh lebih tajam. Tapi malam itu, ia ingin menunjukkan, dirinya bukan hanya politisi, melainkan penyambung suara rakyat kecil yang siap menantang siapapun di hadapannya. Tepuk tangan panjang untuk Dedi Mulyadi belum juga reda ketika moderator mengalihkan giliran bicara kepada Rano Karno. Mantan gubernur itu tidak terburu-buru berdiri. Ia menunggu hening, menunggu momentum, lalu bangkit dengan gerakan yang sederhana namun penuh wibawa. Suasana seolah langsung berubah, dari riuh, menjadi penuh rasa penasaran. Rano membuka dengan senyum hangat. Suaranya tidak meledak-ledak, justru tenang, dalam, dan terukur. Terima kasih, katanya lirih namun jelas terdengar. Saya sangat menghargai kisah-kisah yang disampaikan oleh sahabat saya, Kang Dedi. Tapi mari kita bicara dengan kepala dingin. Memimpin bukan hanya soal bercerita, melainkan soal memastikan sistem berjalan. Kalimat itu langsung menusuk, membuat sebagian penonton terdiam. Ia melanjutkan dengan gaya khas seorang aktor yang sudah terbiasa menguasai panggung. Tatapannya menembus kamera, seolah berbicara langsung kepada jutaan penonton di rumah. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa hanya didorong oleh emosi dan kisah haru, melainkan harus ditopang oleh birokrasi yang rapi dan kebijakan yang berkelanjutan. Saya pernah memimpin daerah dengan segala keterbatasan, ujar Rano. Dan saya tahu betapa sulitnya membuat kebijakan yang tidak hanya menyenangkan telinga, tetapi juga bisa dijalankan. Ucapannya sederhana, tapi tajam. Penonton langsung menyadari, ini adalah serangan balik terhadap narasi emosional yang dibawa Dedi sebelumnya. Rano kemudian menyinggung data dan program yang pernah ia jalankan. Ia menyebut keberhasilan di bidang pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan. Ia menyebut angka-angka yang konkret, menandakan bahwa dirinya tidak hanya bicara, tetapi pernah bekerja nyata. Saya tidak hanya janji, saya punya rekam jejak, katanya dengan suara mantap. Penonton kembali terbelah. Sebagian masih terpikat oleh gaya emosional Dedi, namun tidak sedikit yang mengangguk mengakui kelebihan Rano. Bagi mereka, pengalaman adalah hal yang tidak bisa dipalsukan. Apa yang dibawa Rano malam itu adalah bukti nyata, bukan sekadar mimpi. Dengan tenang, Rano juga menyisipkan pesan kebudayaan. Ia menegaskan bahwa budaya Betawi adalah warisan yang harus dijaga, tidak kalah penting dengan tradisi Sunda yang diangkat Dedi. Kita ini bangsa besar. Kebudayaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirawat bersama, ucapnya. Kalimat itu mendapat tepuk tangan dari penonton yang lebih moderat. Senyumnya tetap tipis, ekspresinya stabil.
Tidak ada nada marah, tidak ada emosi berlebihan. Justru ketenangan itu menjadi kekuatannya. Ia berhasil menunjukkan kontras dengan Dedi. Yang satu berapi-api membakar emosi, yang satu tetap dingin menyalurkan logika. Perbedaan gaya itu membuat debat semakin menarik. Menutup pernyataannya, Rano menegaskan satu hal. Memimpin adalah kerja kolektif. Kita tidak bisa hanya mengandalkan cerita rakyat tanpa menyiapkan sistem yang menjamin keberlanjutan. Kalau hanya bicara, semua orang bisa. Tapi melaksanakan, itu butuh pengalaman. Kalimat ini membuat sebagian audiens bersorak, sebagian lainnya bergumam tak setuju. Malam itu, giliran Rano Karno berhasil menyeimbangkan panggung. Dari riuh penuh emosi, ia menarik suasana kembali ke logika dan ketenangan. Penonton kini benar-benar terbelah. Dua gaya kepemimpinan, dua filosofi berbeda, sedang bertarung di depan mata mereka. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan dari duel panjang yang lebih panas. Moderator kemudian melempar pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu publik, tentang kondisi ekonomi rakyat yang kian terpuruk. Ruangan mendadak hening. Semua orang tahu, isu ini adalah titik paling sensitif dalam perdebatan. Di luar sana, harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup semakin berat, sementara rakyat kecil terus terjepit. Pertanyaan ini bukan hanya teknis, tapi menyentuh langsung jantung kehidupan masyarakat. Dedi Mulyadi segera mengangkat mikrofon. Ia berdiri dengan wajah serius, tidak lagi tersenyum seperti sebelumnya. Suaranya lantang, hampir bergetar karena emosi. Saudara-saudara sekalian, mari kita bicara apa adanya. Di pasar, harga cabai naik, harga beras naik, bahkan garam pun tidak stabil. Petani menjerit, pedagang kecil terhimpit, buruh terpaksa bekerja lebih lama dengan upah yang tidak naik-naik. Apa arti pembangunan kalau rakyat harus berutang untuk makan? Kata-kata Dedi menggema. Ia tak hanya bicara, tetapi melukiskan penderitaan rakyat kecil dengan detail. Ia menyebutkan kisah seorang ibu penjual sayur di Purwakarta yang terpaksa menutup lapaknya karena kalah bersaing dengan retail modern. Ia menyinggung nelayan yang pulang melaut dengan tangan kosong karena harga solar yang mencekik. Cerita-cerita itu membuat banyak penonton mengangguk penuh rasa iba. Kalau kita terus-menerus berbicara soal angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi rakyat kecil tidak merasakan, maka itu hanya ilusi, seru Dedi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah ketika ibu-ibu di pasar bisa pulang membawa untung, ketika anak-anak desa bisa sarapan tanpa harus menunggu sumbangan, ketika rakyat kecil bisa hidup dengan tenang. Tepuk tangan bergemuruh, sorak-sorai memuncak. Namun, Rano Karno tidak tinggal diam. Ia angkat tangan, meminta giliran bicara. Suaranya tetap tenang, tapi kali ini lebih tegas. Saya setuju. Rakyat kecil harus diperhatikan. Tetapi jangan kita lupa, ekonomi bukan hanya soal keluhan. Ekonomi adalah soal kebijakan makro, soal bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan rakyat dan stabilitas negara. Ucapannya menegaskan bahwa dirinya melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Rano kemudian memaparkan fakta bahwa selama ia memimpin daerah, ia telah memperjuangkan subsidi untuk rakyat kecil, memperbaiki pasar tradisional, dan membuka akses transportasi untuk distribusi hasil tani. Masalah ekonomi tidak bisa selesai hanya dengan teriak-teriak, ujarnya tajam. Kita perlu kebijakan nyata yang bisa berjalan dalam jangka panjang. Penonton kembali gaduh. Pendukung Dedi merasa sindiran itu menohok langsung, sementara simpatisan Rano menyambut dengan tepuk tangan. Dua tokoh itu seolah sedang memainkan dua nada berbeda dalam satu orkestra. Satu tinggi, penuh emosi, satu lagi rendah tapi menusuk. Dedi tidak mau kalah. Ia langsung menimpali, terlalu sering kita mendengar kata-kata indah tentang kebijakan makro, tentang stabilitas, tentang sistem. Tapi apa hasilnya? Rakyat tetap sengsara. Kalau birokrasi lambat, rakyat tidak bisa menunggu. Mereka butuh solusi hari ini, bukan janji 5 tahun ke depan. Kalimat itu membuat sorakan semakin memuncak. Rano tetap tenang, meski wajahnya mulai menunjukkan keseriusan yang lebih dalam. Kebijakan hari ini tanpa perencanaan adalah bencana esok hari, balasnya cepat. Jangan kita berpikir instan. Memimpin itu bukan soal membakar emosi rakyat, tapi soal menjaga mereka agar tidak hancur di masa depan. Sekali lagi, pernyataan itu membuat sebagian penonton terdiam, sebagian lain bersorak mendukung. Suasana debat kini mencapai titik panas pertama. Isu ekonomi benar-benar menjadi medan pertempuran gagasan. Dedi membawa suara rakyat kecil yang menjerit, sementara Rano mengusung logika sistem dan keberlanjutan. Dua pandangan yang saling bertolak belakang,
namun sama-sama kuat. Penonton pun terbelah. Sebagian merasa tersentuh, sebagian merasa tersadar. Malam itu, isu ekonomi menjelma menjadi arena duel yang membakar emosi sekaligus menguji akal sehat. Setelah suasana ruangan kembali sedikit tenang, Rano Karno mengambil giliran lagi. Kali ini nada bicaranya tidak lagi terlalu pelan. Ia mengencangkan suara, menatap lurus ke arah moderator, lalu menggeser pandangan ke audiens. Wajahnya serius, tatapannya tajam, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya benar-benar sampai ke telinga semua orang. "Saya menghargai semangat Kang Dedi," ujarnya, "tetapi mari kita jangan hanya bicara soal penderitaan. Mari kita buktikan dengan fakta, dengan data, dengan apa yang sudah pernah kita lakukan." Ia mengeluarkan selembar catatan dari podium, lalu mulai menyebutkan angka-angka pencapaian. Penonton mendadak hening, tahu bahwa ini akan menjadi serangan balik. Rano memaparkan bahwa selama masa kepemimpinannya, tingkat putus sekolah di wilayahnya menurun secara signifikan. Ia menyebutkan program pendidikan gratis yang dijalankan, distribusi buku dan seragam untuk anak-anak dari keluarga miskin. "Itu bukan sekadar cerita," katanya tegas, "itu bukti nyata bahwa kebijakan bisa mengubah kehidupan." Tepuk tangan mulai terdengar dari barisan penonton yang pro Rano. Mereka berusaha membalas sorakan lantang yang sebelumnya mengiringi pidato Dedi. Suasana ruangan semakin panas. Setiap kelompok pendukung seperti berlomba menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tidak berhenti di situ, Rano juga mengungkit keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ia menyebut jalan-jalan desa yang berhasil diperbaiki, serta pasar tradisional yang direnovasi agar pedagang kecil tidak kalah bersaing dengan retail modern. "Jangan bilang pemerintah hanya sibuk dengan acara seremonial," katanya dengan nada sedikit meninggi. "Kalau bukan karena kebijakan konkret, pasar itu tidak akan hidup kembali." Penonton bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan keras, ada pula yang bersiul mengejek. Kamera televisi menangkap wajah Dedi yang tetap tersenyum tipis. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang menyusun serangan balik. Pertarungan semakin jelas. Satu pihak berbicara dengan emosi rakyat, satu pihak melawan dengan fakta lapangan. Rano lalu mengangkat topik kesehatan. Ia menyebutkan program bantuan kesehatan gratis bagi warga miskin yang berhasil dijalankan di wilayahnya. "Saya pernah turun langsung, menyaksikan rakyat kecil bisa berobat tanpa takut ditolak rumah sakit. Itu bukan janji, itu kenyataan. Jadi jangan katakan pemerintah hanya sibuk dengan teori." Kalimat itu disambut dengan teriakan, "Hidup Rano!" dari barisan pendukungnya. Dengan tenang namun mantap, ia menambahkan, "Kalau kita hanya bicara masalah, semua orang bisa. Tapi kepemimpinan yang sejati adalah menyelesaikan masalah itu, bukan sekadar menyuarakan keluhan." Kalimat itu terasa menusuk langsung ke arah Dedi, membuat banyak penonton menoleh untuk melihat bagaimana ekspresi lawannya. Moderator mencoba meredam suasana, tapi riuh penonton sudah seperti ombak yang tak terbendung. Sorakan, tepuk tangan, bahkan teriakan saling bersahutan. Debat bukan lagi sekadar forum diskusi, tetapi sudah berubah menjadi arena pertarungan di mana fakta dan emosi saling bertubrukan. Malam itu, serangan balik Rano dengan fakta-fakta membuat panggung kembali seimbang. Kalau sebelumnya Dedi menguasai dengan narasi penuh emosi, kini Rano berhasil menegakkan posisi dengan bukti konkret. Pertarungan ide makin jelas. Apakah rakyat lebih percaya pada kisah nyata penderitaan yang menyentuh hati, atau pada data dan pencapaian yang terukur? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu babak berikutnya. Tepuk tangan untuk Rano Karno masih bergema ketika Dedi Mulyadi kembali berdiri. Kali ini ia tidak menunggu lama. Senyumnya menghilang, wajahnya tegang, penuh gairah. Ia melangkah ke depan podium dengan gerakan cepat, seolah tak sabar untuk melawan balik. Penonton langsung terdiam, merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. "Saudara-saudara sekalian," ucap Dedi lantang, "saya kagum dengan angka-angka yang barusan dipaparkan. Angka-angka itu memang indah, terdengar meyakinkan. Tetapi izinkan saya bertanya, apakah angka-angka itu bisa mengisi perut rakyat?" Kalimat itu meledak seperti petir, membuat riuh sorakan di tengah penonton. Ia kemudian menunjuk ke arah Rano, gerakannya spontan, ekspresinya penuh amarah terkontrol. "Bapak bicara tentang data, tentang pencapaian, tentang sistem. Tapi saya bicara tentang ibu-ibu yang menangis karena tak bisa bayar sekolah anaknya. Saya bicara tentang bapak-bapak yang menggadaikan sawah karena tidak sanggup membeli pupuk. Apakah mereka harus menunggu birokrasi selesai rapat baru bisa makan?" Tepuk tangan menggema. Sebagian penonton berdiri sambil bersorak. Kamera televisi menyorot wajah-wajah yang terbakar semangat.
Seakan Dedi berhasil menghidupkan emosi massa. Ia bukan hanya berbicara, tapi menggetarkan hati dengan retorika yang mengguncang. Dengan suara bergetar, Dedi menambahkan kisah nyata. Ia menceritakan seorang kakek penarik becak yang pernah ia temui, yang menangis karena harus memilih antara membeli obat atau membeli beras. Apakah kita akan bilang kepadanya, tunggu kebijakan makro, tunggu sistem berjalan? Tidak, dia butuh makan hari ini, bukan esok. Ucapannya mengiris hati, membuat banyak orang terdiam. Rano mencoba tetap tenang, namun sorot matanya sedikit berubah. Ia tahu serangan Dedi tidak bisa dianggap enteng. Bukan karena kekuatan logika, tetapi karena kekuatan emosi. Dedi sedang membakar perasaan penonton, mengajak mereka merasa marah, prihatin, sekaligus tersentuh. Bapak bilang kepemimpinan itu bukan soal pidato, lanjut Dedi sambil menepuk podium keras. Tapi saya bilang kepemimpinan itu adalah keberanian. Berani mengambil keputusan cepat. Berani mendengarkan rakyat meski sistem belum siap. Berani turun langsung, bukan hanya duduk di kursi empuk rapat. Kata-katanya disambut sorakan panjang. Suasana ruangan semakin panas. Pendukung Dedi bersorak, sementara pendukung Rano mulai bersiul. Dua kubu itu seperti dua gelombang yang saling bertabrakan, menciptakan badai suara. Moderator terlihat kesulitan mengendalikan keadaan, namun membiarkan Dedi menyelesaikan pernyataannya. Kalau kita ingin perubahan, teriak Dedi dengan suara membara, jangan lagi pakai cara lama, jangan lagi bersembunyi di balik kata-kata stabilitas. Rakyat tidak butuh stabilitas yang membuat mereka tetap miskin. Rakyat butuh keberanian, butuh pemimpin yang tidak takut kotor tangannya demi mereka. Kalimat itu menjadi puncak emosinya, membuat aula bergetar oleh sorakan. Malam itu, Dedi benar-benar berhasil mengubah panggung menjadi arena api. Fakta-fakta yang disampaikan Rano sebelumnya seolah tertelan oleh kobaran emosinya. Penonton terbakar, kamera televisi menangkap momentum dramatis yang luar biasa. Duel tidak lagi hanya soal data dan logika, tetapi sudah masuk ke wilayah paling dalam, hati dan perasaan rakyat. Setelah riuh tepuk tangan dan sorakan untuk Dedi mulai mereda, moderator memberi kesempatan kepada Rano Karno. Mantan gubernur itu berdiri perlahan. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada teriakan. Hanya tatapan dingin yang menusuk ke arah lawannya. Kontras yang begitu jelas. Dedi membakar emosi, sementara Rano memilih ketenangan sebagai senjatanya. Saya paham, ucap Rano dengan suara mantap, bahwa emosi bisa membuat kita terbawa. Tapi mari kita bicara jujur. Memimpin sebuah wilayah, apalagi sebuah bangsa, bukan hanya soal menangis bersama rakyat. Itu penting, tapi tidak cukup. Memimpin adalah memastikan mereka tidak terus-menerus menangis. Kalimat itu langsung membuat suasana ruangan hening. Ia kemudian melangkah setengah maju, menghadap penonton. Kalau kita hanya memikirkan solusi instan tanpa sistem, itu sama saja dengan memberi ikan tanpa mengajarkan cara menangkapnya. Rakyat kenyang sehari, tapi lapar lagi esok hari. Apakah itu yang kita inginkan? Penonton mulai berbisik-bisik. Sebagian terlihat mengangguk. Dengan tenang, Rano melanjutkan, saya tidak pernah menolak cerita rakyat. Saya lahir dan besar di tengah mereka. Tetapi saya juga tahu, bahwa kalau kita tidak berani membangun sistem, penderitaan mereka hanya akan terus berulang. Ucapan itu menjadi balasan telak bagi tuduhan Dedi bahwa birokrasi hanya melambatkan. Lalu, dengan nada lebih tegas, ia menatap langsung ke arah Dedi. Anak muda memang bersemangat, katanya, tapi jangan sampai semangat itu membutakan kita dari kenyataan. Kepemimpinan bukan lomba pidato. Kepemimpinan adalah kemampuan mengeksekusi, mengatur, dan memastikan semua berjalan. Kalimat ini terdengar dingin, tetapi menikam tajam. Penonton terpecah. Ada yang bersorak setuju, ada yang menatap kagum, dan ada pula yang justru berteriak mengejek. Namun satu hal jelas, Rano berhasil membalikkan tensi. Dari kobaran api yang membara, ia menarik suasana kembali ke dalam kesejukan logika. Tidak berhenti di situ, Rano mengungkit pengalamannya yang panjang. Ia menyebutkan bagaimana ia pernah menghadapi krisis, bagaimana keputusan cepat yang ia ambil kala itu berhasil menyelamatkan ribuan orang. Saya tidak bicara karena emosi, saya bicara karena pengalaman. Dan pengalaman itu tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca, apalagi dengan berteriak. Katanya mantap. Kamera televisi menyorot wajah Dedi yang tetap mencoba tersenyum, namun terlihat jelas bahwa serangan itu mengenai sasaran.
Dedi yang biasanya percaya diri kini harus berpikir ulang bagaimana melawan ketenangan seorang Rano yang tidak mudah terpancing. Rano menutup pernyataannya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Memimpin itu bukan sekadar berani mengambil keputusan cepat. Memimpin itu berani memastikan keputusan itu tidak merugikan rakyat di kemudian hari. Kalau tidak, kita hanya sedang membakar api yang suatu hari bisa membakar rumah kita sendiri. Ucapannya langsung disambut tepuk tangan keras dari para pendukungnya. Malam itu, Rano benar-benar berhasil membalikkan serangan. Dari posisi defensif, ia berdiri tegak menjadi penyerang yang dingin namun mematikan. Duel kini semakin sengit. Publik terbelah. Apakah mereka lebih percaya pada api semangat yang membakar dari Dedi, atau pada ketenangan logika yang menenangkan dari Rano? Pertarungan itu belum selesai. Justru baru memasuki babak paling tajam. Moderator kembali mengambil alih suasana, namun riuh penonton belum juga reda. Mereka seperti terbelah dua. Satu kubu berteriak, "Dedi! Dedi!" Sementara kubu lainnya balas menyahut, "Rano! Rano!" Seolah-olah aula debat itu bukan lagi ruang formal, melainkan arena tarung dua dunia, Sunda dan Betawi. Dedi Mulyadi tersenyum kecut, lalu kembali berdiri. Ia tahu inilah momen penting. "Saya lahir dari tanah Sunda," ucapnya lantang, "dan saya bangga dengan akar budaya saya. Saya belajar dari kearifan Karuhun, bahwa pemimpin harus dekat, harus ngayomi, harus bisa jadi bagian dari rakyat, bukan hanya berdiri di atas menara tinggi bernama birokrasi." Suara sorakan dari kubu pendukungnya menggema. Dedi melanjutkan dengan bahasa campuran Sunda yang penuh penekanan, seakan menghidupkan kembali roh leluhur di dalam ruang itu. Saur Karuhun, "Pamimpin teh kudu bisa ngadengekekun, kudu bisa ngarasa keun. Lamun ukur make aturan tanpa hate, eta emah lain pamimpin, tapi ngan ukur tukang catet aturan." Rano tidak tinggal diam. Ia berdiri, melangkah ke podium, dan dengan nada tenang ia berkata, "Saya Betawi. Saya lahir dari kampung, dari perkampungan yang tahu arti gotong royong. Budaya Betawi mengajarkan satu hal, jangan omdo, jangan banyak bicara tapi minim kerja. Pemimpin itu harus buktiin dengan hasil, bukan dengan kata-kata." Kalimat itu membuat kubu Betawi di ruangan berteriak histeris. Ia melanjutkan, "Betawi itu terbiasa dengan kerasnya hidup di Jakarta. Kalau kita lemah, kita diinjak. Kalau kita cuma bisa cerita, kita dilupakan. Itulah sebabnya pemimpin harus kuat di lapangan, bukan hanya kuat di panggung. Saya rasa, orang Betawi sudah tahu bedanya." Sindiran halus yang jelas diarahkan pada gaya teatrikal Dedi. Penonton makin gaduh. Sebagian berdiri sambil bersorak, sebagian lain melemparkan ejekan. Suasana berubah menjadi arena tarung terbuka. Moderator berkali-kali meminta ketertiban, namun nyaris tak ada yang mendengar. Dua sosok di panggung itu seakan memegang kendali emosi massa. Dedi mencoba membalas dengan sentuhan filosofis. Budaya Sunda tidak mengajarkan kebrutalan. Budaya Sunda mengajarkan harmoni, silih asah, silih asih, silih asuh. Kalau kepemimpinan hanya mengandalkan keras, apakah itu tidak sama saja dengan menindas? Apa kita mau memimpin dengan tangan besi dan meninggalkan kelembutan hati? Rano tertawa kecil, lalu menunduk sejenak sebelum menatap tajam ke arah Dedi. "Mas Dedi, keras bukan berarti kejam. Keras itu disiplin. Tanpa disiplin, semua jadi kacau. Jakarta, tanah Betawi, membuktikan itu. Kita terbiasa hidup dengan aturan yang ketat, tapi tetap hangat dalam persaudaraan. Kalau hanya mengandalkan kata, asih, tanpa tegas, itu sama saja membiarkan rakyat terlena." Pertarungan budaya ini membuat suasana kian panas. Bukan hanya soal Sunda atau Betawi, tapi soal filosofi kepemimpinan yang dipertentangkan. Apakah pemimpin harus lembut seperti air atau tegas seperti baja? Dua kubu itu saling menuding, saling menepuk tangan, saling bersorak. Malam itu, aula debat seakan terbelah menjadi dua dunia. Babak budaya ini tidak hanya menjadi adu argumen, tapi juga simbol pertarungan identitas. Dedi berdiri sebagai representasi kelembutan Sunda, sedangkan Rano menegakkan wibawa kerasnya Betawi. Publik pun bertanya-tanya, manakah yang lebih dibutuhkan untuk masa depan bangsa, kelembutan yang mengayomi atau ketegasan yang mengatur? Setelah pertarungan budaya yang membelah ruangan, suhu emosi tidak lagi bisa dikendalikan. Moderator tampak kewalahan. Ia berulang kali mengetuk meja, tapi riuh sorakan dan teriakan pendukung dua kubu tak juga reda. Dedi dan Rano kini berdiri berhadapan, tidak lagi hanya bicara untuk kamera,
tetapi seolah benar-benar saling menantang mata ke mata. Dedi mengambil langkah maju. Dengan suara meninggi, ia berkata, "Saya tidak takut menghadapi siapapun. Kalau hari ini saya berdiri di sini, itu karena saya tahu rakyat butuh pemimpin yang berani, bukan yang hanya pandai berpidato dengan logika dingin." Kalimat itu membuat kubu pendukungnya bangkit dari kursi, bertepuk tangan keras, seolah memberi energi tambahan. Rano tak mau kalah. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pendukungnya tenang, lalu menatap Dedi dengan tatapan menusuk. "Berani itu penting, Mas Dedi. Tapi keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa rakyat ke jurang. Saya sudah melihat banyak pemimpin yang berani bicara, tapi tumbang ketika diuji oleh kenyataan." Ucapannya seperti cambuk yang menampar balik tuduhan Dedi. Penonton makin gaduh. Sebagian bersorak, "Hidup Dedi!" Sementara lainnya membalas dengan, "Rano! Rano!" Suasana seperti arena bola, penuh adrenalin. Moderator hampir menyerah. Bahkan sempat terlihat panik ketika salah satu pendukung hampir maju ke panggung karena emosi tak terbendung. Dedi semakin tersulut. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rano. "Bapak selalu bicara soal sistem, soal pengalaman. Tapi pengalaman tanpa hati, itu sia-sia. Apa gunanya aturan kalau tidak pernah menyentuh nurani rakyat? Pemimpin itu harus berani kotor, harus berani turun langsung, bukan hanya membaca laporan dari balik meja." Rano langsung menukas cepat. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya malam itu. "Dan apa gunanya turun ke lapangan kalau hanya untuk pencitraan? Kalau setiap langkah difoto, setiap kata dipertontonkan, apakah itu tulus atau sekadar sandiwara?" Ucapan itu meledak seperti petir, membuat suasana ruangan seketika terdiam beberapa detik. Tatapan keduanya kini benar-benar penuh api. Dedi menggertakkan rahang, sementara Rano mengatupkan bibir rapat, menahan emosi. Kamera televisi menyorot wajah keduanya secara bergantian, memperlihatkan duel tatap yang lebih menegangkan daripada kata-kata. Penonton mulai berteriak histeris lagi, kali ini dengan intensitas lebih tinggi. Seakan mereka menyaksikan duel gladiator yang setiap saat bisa pecah menjadi kekacauan nyata. Beberapa aparat keamanan yang berjaga di belakang mulai maju, khawatir perdebatan itu berubah menjadi keributan fisik. Dalam detik-detik tegang itu, Dedi berkata dengan nada gemetar namun lantang, "Saya berdiri untuk rakyat, dan saya siap mati demi mereka." Sementara Rano membalas dengan wajah tegas, "Saya tidak perlu berjanji mati. Saya sudah berjuang hidup-hidup untuk rakyat sejak dulu." Kedua kalimat itu menjadi klimaks emosional yang membuat ruangan bergemuruh. Malam itu, debat bukan lagi sekadar adu argumen. Itu sudah menjadi duel harga diri, duel jiwa, duel keyakinan. Emosi di panggung dan di kursi penonton telah mencapai titik didih. Semua orang tahu, apapun hasil akhir debat ini, luka dan ketegangan akan terus membekas. Pertarungan Dedi dan Rano tidak hanya memecah panggung, tapi juga hati rakyat yang menyaksikannya. Setelah ketegangan mencapai puncaknya, moderator akhirnya berdiri dengan wajah pucat. Ia tahu, jika tidak segera mengendalikan situasi, debat bisa berubah menjadi kericuhan besar. Dengan suara keras ia berkata, "Cukup, mari kita dengar pernyataan penutup dari masing-masing kandidat." Suasana sedikit mereda, meski sorakan dari pendukung masih terus terdengar bergemuruh. Dedi Mulyadi mendapat giliran pertama. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke kamera, seolah berbicara langsung kepada jutaan rakyat yang menonton dari rumah. "Saudara-saudara," katanya dengan suara berat, "saya tidak pernah menganggap politik ini sebagai panggung pertunjukan. Bagi saya, ini adalah jalan pengabdian. Saya ingin menjadi pemimpin yang ada di tengah rakyat, bukan di atas mereka. Jika saya dipercaya, maka seluruh hidup saya akan saya persembahkan untuk mereka." Ucapannya diakhiri dengan suara tercekat, seolah menahan tangis. Pendukungnya berdiri, bertepuk tangan panjang, bahkan beberapa terlihat meneteskan air mata. Aura emosi kembali membuncah, seperti kobaran api yang menolak padam. Lalu giliran Rano Karno. Ia berdiri perlahan, tanpa ekspresi berlebihan, lalu menghela napas panjang. "Saya lahir dari rakyat, saya besar bersama rakyat, dan saya akan mati bersama rakyat. Tapi saya tidak akan menjanjikan hal-hal manis yang belum tentu bisa ditepati. Kepemimpinan adalah kerja nyata, bukan janji kosong. Saya memilih untuk bicara jujur, meskipun itu pahit, daripada menjual mimpi yang hanya meninabobokan." Ucapannya membuat ruangan terdiam. Tidak ada sorakan panjang kali ini, hanya tepuk tangan yang teratur,
seolah penonton terhanyut dalam kebijaksanaan yang dingin namun meyakinkan. Kontras sekali dengan gaya Dedi yang penuh emosi, Rano menutup dengan ketenangan yang memberi bobot tersendiri. Setelah keduanya menyampaikan penutup, moderator mengakhiri debat dengan suara berat. Hadirin, inilah perdebatan malam ini. Dua pandangan berbeda, dua gaya kepemimpinan yang kontras, telah kita dengar bersama. Tapi sebelum ia menutup, penonton kembali gaduh dengan teriakan, "Dedi! Dedi!" Bercampur, "Rano! Rano!" Ruangan itu benar-benar pecah dalam dua kutub. Kamera televisi menyorot wajah kedua kandidat yang berdiri berdampingan. Dedi dengan tatapan penuh api, Rano dengan wajah dingin namun mantap. Kontras itu menjadi simbol jelas. Satu adalah api yang membakar, yang lain adalah baja yang membeku. Dua kekuatan yang sama-sama kuat, namun berbeda jalan. Para pendukung di luar gedung mulai bersorak lebih keras. Jalanan di sekitar lokasi dipenuhi poster, bendera, dan nyanyian yang memihak kubu masing-masing. Malam itu bukan hanya soal debat di panggung, tapi sudah berubah menjadi simbol pertarungan dua identitas besar, Sunda dan Betawi, emosional dan rasional, semangat dan ketenangan. Saat lampu panggung mulai diredupkan, satu hal menjadi jelas, tidak ada pemenang mutlak malam itu. Dedi berhasil mengguncang hati rakyat dengan emosinya, sementara Rano mengunci rasa hormat dengan logikanya. Keduanya berdiri sejajar, sama-sama disorot, sama-sama dipuja, dan sama-sama dicaci. Malam itu, sejarah mencatat bahwa perdebatan antara Deddy Mulyadi dan Rano Karno bukan sekadar acara politik, melainkan sebuah drama besar yang mengguncang jiwa bangsa. Api dan baja telah bertemu di panggung, dan rakyatlah yang kelak akan menentukan, api yang menghangatkan atau baja yang menguatkan, manakah yang lebih layak memimpin masa depan.